bawa ke area Solomon ini, you akan kaget, wow, amazing. Itu pohon besar banget. Di situ sumber penyakit, sumber wabah. Mereka tak bisa dekat-dekat dengan pohon ini. Mereka berteriak, Pak Chandra, gara-gara pohon ini, Pak, kita nggak bisa beraktivitas dengan luas. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Aku harus menghancurkan pohon ini. Kita semua warga Solomon harus menghancurkan pohon ini. Dengan izinmu Tuhan, kami berteriak di area pohon ini. Mereka mengatakan, dengan izinmu ya Allah, hanya kepadamu kami mengadu. Kami memang tak punya alat, kami tak punya gergaji, kami tak punya alat digital cutting. Tapi mereka menghancurkan pohon ini dengan apa? Hanya dengan teriakan, people. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam. Dengan izin Allah. Hanya dengan teriakan. Pohon ini tumbang dan hancur, kawan. Afwan, di sini ada orang tua pasti yang mendampingi. Karakter anak SMP kelas 9 yang sudah terset selama 3 tahun di SMP. Mereka udah menjadi good people. Karakternya udah keren. Kata-katanya udah qaulan layyinan. Kata-katanya lembut. Ketika anak-anak itu tampil, orang mengatakan ini pasti anak Aldor. Karena dia punya karakter. Jangan sampai ketika udah nyampe rumah, ternyata ketika nyampe rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok seperti ayah kita yang satu ini. Ana belajar satu telunjuk ini dengan Bunda Eli Risman. Ana belajar satu telunjuk ini dengan Kak Seto, satu frame di Senayan hari itu. Ternyata people, anak itu banyak yang hancur karakternya ketika disurvei, punten afwan. Gara-gara ketika dalam rumah masih banyak teriakan-teriakan yang tidak elok yang akan menghancurkan karakter seorang anak yang diterakinnya. Afwan, usikum ayah. Ini adalah nasihat buat anak pribadi yang masih merangkak keluarganya. Ternyata people, Nusantara rindukan pelajar yang berkarakter. Kalau saya lanjutkan tema ini, yang jauh dari teriakan-teriakan yang tidak elok. Kenapa? Karena satu teriakan seorang ayah, satu teriakan seorang ibu, satu teriakan seorang kakak, satu kata teriakan aja itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang, brother. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia aja ditekan lemah. Anda mau ujian, Anda mau penilaian akhir semester, ingat Kak, jauhi teriakan-teriakan yang tak elok selama kau belajar. Biar korteksmu tetap terjaga. Biar nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, tetap terjaga. Bukan hanya untuk ujian, tapi selama hidupmu berada di tanah yang kau banggakan ini, jauhi teriakan ini. Maka ada 3 kunci untuk menjadi. Ada 3 kunci. Saya ulangi ya Kak ya. Jangan-jangan nanti ditanya lagi di kuis nih. Ada 3 kunci, kayaknya hadiahnya keren-keren deh kuis nih. Ada M150 gitu ya, sama gitu. Kesannya kayaknya handphone gitu ya. Ada 3 kunci. Bagaimana kita bisa meraih sukses dan menjadi orang yang berkarakter. Selain menjauhi teriakan, kenapa orang Solomon itu bisa bertahan sekian lamanya di tengah wabah? Karena mereka 3 kunci. Mereka mengatakan, Pak Chandra, aku harus tetap menjadi orang yang berkarakter. Walaupun aku di tengah pandemi, walaupun di tengah wabah, walaupun di tengah kemiskinan. Apa 3 kunci karakter itu? Yang pertama, people, you have to remember. Yang pertama, orang yang hebat, orang yang berkarakter karena dia punya kunci yang pertama. Al-Azhar berkarakter sampai hari ini karena Al-Azhar punya mind. Semua kurikulumnya identik dengan mind. Guru mengajarnya dengan mind. Anak didiknya menerimanya dengan mind. Orang tuanya juga mensupport ini sekolah dengan mind. The second, yang kedua, tak cukup dengan mind. Semua yang hadir hari ini, Anda ingin menjadi orang yang dirindukan dan berkarakter di negeri ini, lakukan segala sesuatu dengan hati. Banyak orang yang menggunakan segala sesuatu dengan mind tapi nggak pakai hati. Di tengah wabah kayak gini, ingat Kak, mind, heart, ini sangat penting untuk kita kaji. Dan yang ketiga, ini yang paling penting people, Anda harus seperti orang-orang Solomon. Spirit. Sampai ini dibeli loh Pak.
3 kotak ini dibeli Pak Hozin. Saya ngisi satu perusahaan. Saya katakan ke seluruh karyawan, you ingin menjadi orang yang dirindukan di keluarga, dari perusahaan Anda, keep 3 kunci ini. Anda ketika bangun di pagi hari, Anda bangun dan di situ mainnya sudah on. Anda fingerprint, tak cukup mainnya yang fingerprint, tapi hatinya ikut fingerprint. Dan Anda masuk ke dalam kelas, Anda masuk ke dunia kerja Anda dengan spirit. Akhirnya 3 kunci ini Anda kalau masuk ke Keomas Taman Mini itu muncul di mana-mana. Karyawannya selalu ingat, jadi reminder buat dia. Apa salahnya kalau saya berikan ini untuk anak kelas 9 SMP? Outdoor people, tulis di otak Anda, mind, heart, spirit. Guru mengajar dengan mind, guru mengajar dengan hati, dan punya spirit. Anak kelas 9 belajar dengan mind. Anak kelas 9, ingat Kak, you buka buku bukan hanya sekedar buka buku, tapi hatinya juga ikut terbuka di situ dan punya spirit walaupun di tengah pandemi. Karena apa? Karena ternyata hasil survei ya Kak ya, di tengah pandemi COVID-19, potret karakter pelajar di alam Nusantara, apalagi kelas 9 dan kelas 12 ya. Ketika kami kumpul dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, ternyata ada anak kelas 9, ada anak kelas 12. Ketika kita survei ke sekian titik, ada yang seperti ini, Kak. Bahagia banget dia. Dia happy banget jadi anak kelas 9. Karena impiannya sejak kelas 7. Ketika dia kelas 7, ketika yuk kelas 7 kan pasti punya impian. Ya Allah, enak banget ya jadi kakak kelas 9. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang kau jadi anak kelas 9, Anda harus happy dong, Kak. Harus bahagia. Hanya orang bahagia loh Kak yang bisa meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Yang kedua, nah ini yang bahaya. Masih ingat gak tadi di segmen pertama saya katakan tadi, jangan sampai anak kelas 9 menjadi anak kelas 9 yang generasinya biasa-biasa. Nyantai banget. Santai loh Kak. Ada webinar kayak gini, dia jangan sampai menjadi generasi yang biasa-biasa aja. Tapi harus luar biasa. Ada juga yang cemas. Mau pas nih, penilaian akhir semester, cemas banget dia. Apalagi saat COVID kayak gini. Lihat ibunya kayak COVID. Lihat kamar, kayak ruang isolasi. Lihat dapur, wah ini kayak karantina nih, gitu kan. Lihat nasi, cemas banget. Udah di otaknya tuh COVID aja. Tetap prokes kita jalankan, tapi jangan terlalu cemas, nah. Bahaya loh Kak. Yuk kalau buka ayat Quran ada tulisan yang menarik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yuk harus menjadi generasi yang tenang. Stay cool please. Jangan cemas kawan. Yuk nggak bisa belajar kalau cemas. Termasuk para orang tua yang terhormat. Dan ini juga yang paling bahaya. Pak Happy, saya mau di outdoor lelah banget Pak. Ya Allah Pak, capek banget Pak. Walaupun pandemi ya Allah banyak banget Pak tugasnya. Astagfirullahaladzim Pak. Ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah Pak. Istighfar saya mah Pak. Cung yang kayak gitu. Saya ngebayangin kalau hari ini saya live Pak depan anak-anak kelas 9. Saya akan interaksi dan bukan hipnotis sih. Saya interaksi dengan mereka dan mereka akan maju ke depan, mereka akan curhat. Pak Happy, saya lelah Pak. Apa jawabannya? Jawabannya satu Kak. Anda pegang handphone kan hari ini? Catat di note Anda. Orang yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. Yang harus dimunculkan adalah the power of lillah, bukan the power of lelah. Semakin muncul lelahmu dan terlalu lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Udah vertikalkan aja. Ya Allah, innaka khairul musta'an. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu ya Allah aku mengadu ini ya Allah. Aku mohon ya Allah, aku mau pas ini. Andaikan aku lelah, hilangkan lelahku ya Allah. Biar muncul nur lillahmu. Itu indah. Anak kelas 9 udah seharusnya berdoanya kayak gitu. Karena you bukan anak kelas 6 lagi Kak. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Banyak yang mencatat. Buat status di WA-nya hari ini. Boleh nih kata itu ya. Oke, kenapa? Karena ungkapan Imam Syafi'i ini sangat indah. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu indah banget loh Kak. Anda munculkan loh di ruang guru, di ruang kelas, di ruang loker Anda. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Akhirnya saya modif kalimat itu. Belajar itu memang membuat lelah kawan. Hei kelas 9, belajar itu memang membuat lelah.
Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Wallahi. Saya ulangi ya Kak ya. Menghadapi PAS ini memang lelah kelas 9. Tapi kalau you nggak hadapin, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Maka, kenapa dari tadi saya mengatakan ini? Saya nggak mau generasi kelas 9 di Aldo termasuk generasi yang stres. Gara-gara mau pas dia stres, gara-gara pandemi dia stres, dia nggak bisa mengikuti irama di outdoor ini, akhirnya dia menjadi orang yang stres. You mau tahu nggak gimana orang stres itu kayak gini loh Kak? Antum lihat deh videonya. Ini adalah contoh orang yang stres. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan, dia nggak tahu job desk-nya apa. Office boy ini dia merasa lelah dengan kerjaannya, dan nggak tahu apa yang harus dia kerjakan di situ. Anda lihat nih kelas 9, jangan sampai seperti generasi ini. Dia stres, gak tahu job desk-nya apa. Akhirnya dia dipusingkan dengan kerjaannya sendiri. Apa yang terjadi jika stres seperti itu? Dia akan melukai dirinya sendiri, kawan. Melukai dirinya sendiri, dan karena efek stres, efek lelah yang terlalu larut, dia akan melukai bukan hanya untuk dirinya, tapi melukai orang lain. Ini yang terjadi. Dia stres, Kak. Kenapa? Dia larut. Yang dikhawatirkan, ini yang terjadi. Survei loh Kak ya, saya belajar bersama para psikolog. Orang yang selalu stres, orang yang lelah di saat pandemi kayak gini, yang akan kena itu adalah prefrontal cortex. Saya ulangi ya nak, brother, sister, grade 9, jaga prefrontal cortexmu selama kau belajar di alam Al-Azhar ini. Apa itu prefrontal cortex? Kalau you nanti ditanya, apa itu prefrontal cortex? Jawabannya adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Kira-kira dahi di mana, Kak? Hei, kelas 9B, dahi di mana? Ini, nak. Bukan ini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di sini ada dahi, nak. Kelas 9 older people. Di sini ada prefrontal cortex yang harus kita jaga. Kalau cortex ini rusak, kalau cortex ini terganggu, bahaya loh Kak. Dan prefrontal cortex ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Alaq. Katanya apa? Nasiyatin kadhibah. Nasiyah dalam dunia medis adalah cortex. Saya ulangi ya Kak ya. Cortex ini harus dijaga, dibikin rileks, jangan dibikin stres. Kalau korteks ini rusak, tercantum dalam Al-Quran, nasiyah. Apa Pak Happy? Emang apa kalau korteksnya rusak? Bagian otak ini kalau korteksnya stres, dia terlalu cenderung dengan gadget. Bangun sebelum tidur, handphone yang dia pegang. Bangun tidur yang dicari bukan emaknya. Handphonenya mana? Di otaknya udah handphone gitu Kak. Udah game. Akhirnya apa? Lama-lama dia nggak bisa belajar dengan rileks, korteksnya terganggu, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan itu terletak tepat di belakang dahi, dan itu tercantum dalam Al-Quran. Tulisannya adalah nasiyah. Saya sebutkan di sini ya, apa efek kalau korteks ini rusak? Apa efek kalau selama berada di outdoor ini Anda tidak bisa mengikuti iramanya? Apa efek dari nasiyatin kalau sekiranya ini rusak? Yang pertama, people, kalau efek korteks ini rusak, yang pertama yang akan terjadi adalah dia akan sulit mengatur masa depan. Generasi kelas 9, kalau korteks rusak, bahayanya apa? Dia nggak bisa mengatur masa depan. Wallahi. You nggak bisa bermimpi, membuka gerbang-gerbang keemasanmu di depan sana. Kalau selama di SMP-nya, kelas 9, korteks sudah terganggu. Yang kedua, kalau korteks rusak, bawaannya suka murung. Kelas 9 kalau ada yang murung aja di kelas murung. Hei para ayah ibu yang ada di rumah, kalau ada punya anak dia murung, terus anaknya berarti dia korteksnya sudah mulai terganggu. Murung aja, diam aja. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga.
Makhluk aneh berarti orang itu ya. Itu bukan korteksnya lagi yang rusak, udah amburadul kayaknya itu. Gak aktif, dia bawaannya murung, dia diam, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Kita yang udah pada nikah nih, yang udah pada nikah, yang punya buah hati, jauhi anak terlalu dekat dengan handphone. Korteksnya juga bisa rusak. Pernah nggak melihat anak itu udah mulai error gitu Kak, ketika disuruh ini jawab dilakukannya itu. Karena korteksnya udah mulai goyang. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar dan dia nggak sikap tidak sopan. Korteks yang sudah terganggu, dia nggak sopan dengan gurunya, dia nggak sopan dengan karyawan, dia nggak sopan dengan teman-temannya. Dan kalau korteks ini rusak, kurang kreatif. Saya ulangi ya nak ya, nah, andaikan nanti ada pertanyaan untukmu, apa pelajaran hari ini? Kata Pak Happy Chandra, aku harus menjaga korteks. Aku ingin sukses, aku jaga korteks. Karena kalau korteks rusak, aku tidak akan bisa mengatur masa depan. Kalau korteks rusak, aku akan murung bawaannya. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan bersikap tidak sopan. Maka people, sebelum 30 menit terakhir saya bicara. Kenapa hari ini yang dibicarakan adalah karakter? Karena kita harus move, Kak. Orang yang berkarakter, dia adalah orang yang bergerak. Tidak pernah tertinggal. Andaikan kelas 9 hari ini speednya 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Jangan tertinggal, nah. SMP SMA Al-Azhar 4 Kemandoran, andaikan hari ini speednya di saat pandemi 180 km per jam, maka bulan depan harus lebih dari itu speednya. Suka tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi. Coba deh anak-anakku, kelas 9. You pernah melihat gak 10 tahun yang lalu ada gambar yang satu ini? Sebelum masuk ke Aldor. Ini Yahoo nggak tahu sekarang kemana. Raksasa dunia internet dulu dikuasai oleh Yahoo. Sekarang orang sudah hijrah, bukan ke Yahoo lagi. Nah, perubahan sudah terjadi. Speednya udah lebih cepat ke sini dia. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib ini indah untuk para guru. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Anak kelas 9 ini kita ajari sesuai dengan zamannya karena mereka terlahir pastinya berbeda dengan zaman kita dulu. Perubahan sudah terjadi. Yang kedua, Anda pernah lihat gak gambar ini? Ini handphone zaman jahiliyah dulu. Ketika ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan gitu Kak. Dan muncul suara. Ya. Ini handphone emang masih ada, tapi jarang orang pakai. Orang semua sudah hijrah. Semua harus bergerak. Sama dengan handphone ini. Ini yang pecah Kak. Berat banget nih handphone. Ya Fauzin ya, handphone zaman Abu Jahal dulu. Zaman sudah berubah kakak-kakak kelas 9. Saya dulu kelas 3 SD, Pak Rahmat juga sama. Saya yakin Anda pernah menggunakan kostum yang satu ini. Sekarang mah zaman generasi alpha, generasi milenial yang ngeband tadi nih. Apa mau mereka pas lebaran nanti kostumnya kayak gini? Saya mah dulu lebaran pernah pakai kostum kayak gini. Ya Pak Haji ya. Generasi Qoblal Bi'tsah. Karena anak hari ini kayak gini Kak. Keren-keren. Udah stylish banget tuh anak SMP SD ya Bu ya. Maka apa? Zaman sudah berubah. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Kenapa? Zaman sudah berubah. Saya ulangi Kak, zaman sudah berubah. Kalau karaktermu sama dengan 5-4 tahun yang lalu, siap-siap kita tertinggal dan dinindas oleh zaman. Kalau karakter kelas 9 hari ini sama dengan karakter kelas 7, siap-siap kita dinindas oleh zaman. Kalau karakter kelas 9 hari ini gaya belajarnya, pola pikirnya sama dengan waktu kelas 6 SD, siap-siap kita dinindas oleh zaman. Karena berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kenapa saya minta you focus people ke kamera yang muncul di situ. Dalam waktu 2 menit saja, 2 menit ke depan, you fokus. Kenapa hari ini Aldor meminta kami sinergi untuk segmen motivasi yang satu ini? Bukan karena untuk you akan menghadapi pas saja, tapi samudramu akan lebih lepas setelah pas ini. Apa itu people? Coba, Anda perhatikan ke satu layar yang saya munculkan di sini people. Percaya atau tidak, Anda semua mau guru, mau siswa, kita kadang nggak sadar kalau kita ini digerakin oleh Sang Maha Segala.
Saya minta waktu 3 menit aja Kak. You fokus ke kamera dan ke layar yang saya munculkan di sini. Ini yang ditunggu oleh peserta webinar setiap kami mengisi acara. Pak Happy, saya highlight segmen keempat ini. Kenapa? Bismillah Kak. You yang duduk hari ini di depan kameranya, termasuk Bapak Ibu guru yang ada di depan kami. Beberapa tahun yang lalu, tanpa kita sadari, kalau Allah itu menggerakkan dan Allah itu hadir untuk kita. Seperti anak kelas 9 hari ini. You pernah duduk di TK dulu. Dan saat TK, you berdoa, ya Allah. Aku mau duduk di bangku SD, ya Allah. Allah mengabulkan permintaanmu, nak. Kau pakai kostum merah putih itu. Termasuk Anda, Bapak Ibu Guru. Please review otak kita beberapa tahun yang lalu. Dan ketika Anda masuk ke SMP, kostummu pun hari ini berbeda dengan kostum orang di luar sana. Ketika Anda masuk ke zona SMA pun sama. Dan Allah menakdirkan Anda meninggalkan seragam sekolah SD anak kelas 9, masuk kelas 7, masuk kelas 8, masuk kelas 9, dan ada masuk ke zona ini. Ketika Anda masuk ke zona ini, Kak, semua guru-guru yang hadir pun sudah masuk secara kafah. Saya yakin semua memimpikan yang satu ini. Mau guru, Bu Sofa, Bu Wali Kelas, Pak Nawah, semua Pak Hozin, dan Pak Haji, semua yang hadir hari ini. Impiannya satu, Pak Happy. Aku bangga kalau nanti anakku wisuda, Pak. Pak Happy, aku bangga kalau nanti tiba-tiba anak kelas B ini wisuda. Kami hari ini, impianmu pasti sama. Pak Happy, aku nanti selesai ujian, aku ingin wisuda, Pak Chandra. Kalau bisa kau jadi saksinya nanti. Kalau aku akan wisuda, aku akan berikan toga ini untuk orang tuaku. Anda harus sampaikan kepada Anda, elder people. Beberapa waktu lalu sebelum pandemi, saya menyampaikan materi ini kepada calon wisudawan-wisudawati di Manado. Pas hari wisuda, Anda tahu apa yang terjadi? Kita udah mulai MC-nya dengan protokol gubernur. Pas kami katakan, hadirin, acara akan segera kita mulai. Anda tahu apa yang terjadi? Protokol di belakang itu mengatakan, Pak Happy, kalau bisa jangan dimulai dulu acaranya Pak Chandra. Kita nunggu satu wisudawan jauh dia dari luar Tampone, Pak Chandra. Kasihan dia, tolong tunggu sebentar semuanya. Kita nunggu hampir 30 menit Bapak Ibu. Siapa wisudawan yang terlambat datang hari itu? Nih, dia adalah pelajar berkarakter. Siapakah wisudawan yang kita nunggu hampir 45 menit dia nggak datang-datang? Dia bukan anak yang cum laude. Dia bukan orang yang the best nilainya, Kak. Walaysa minal mumtazin. Dia bukan yang istimewa nilainya, tapi akhlaknya yang luar biasa. Anda mau lihat siapa dia? Saya minta you melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. I repeat again. Saya akan munculkan videonya, tapi you melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Siapa wisudawan yang datang terlambat di Manado hari itu? Di hari wisuda, dan kami saksinya hari itu. Ternyata dia terlambat karena dia menunggu sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Dia berjalan dari sebelum subuh, perjalanan 3 jam dari rumah menuju ke kampus. Dia mengatakan, Pak Happy, maaf kami terlambat, karena kami pun ingin seperti yang lain memberikan kado istimewa untuk ayahku. Aku ingin sujud di kaki ayahku di hari wisudaku, Pak Happy. Aku memang bukan orang yang terbaik nilaiku, Pak Happy, tapi paling tidak aku bisa sujud di kaki ayahku. Semua mata tertuju kepada dia. Termasuk kami gak bisa ngomong apa-apa sebagai MC hari itu. Sekali lagi, dia bukan anak yang sukses akademiknya, Kak, tapi akhlaknya, karakternya, Kak. Dia bukan anak yang alim secara akademik,
tapi kesolehannya. Kenapa saya katakan kepada Anda? Kami hanya bisa memeluk anak itu sambil mengatakan, ya Allah, aku bangga sama kamu. Ya Pak Epi, mohon maaf. 3 jam Kak, dia membawa kursi roda sambil mengatakan, Pak, Bapak harus hadir di acara wisudaku. Lagi-lagi Allah menunjukkan kepada kami pada hari itu. 1 tahun setelah itu kami flight menuju ke Aceh. Anda tahu apa yang terjadi Pak? Allah menunjukkan satu potret kembali. Ungkapan anak tadi di awal, tajrir riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tahun 2019, 1 tahun sebelum pandemi, bulan Februari, kami pun tampil di UIN Arani di Aceh. Kami diberi amanah untuk memotivasi seluruh calon wisudawan-wisudawati. Tiba-tiba, baru 15 menit Anda bicara, ada satu calon wisudawati yang akan diwisuda minggu depannya. Dia duduk paling pojok, anak Lok Sumawe itu dia teriak, Pak Chandra, Pak, aku lihat orang Manado tadi, benar Pak, aku terharu Pak. Aku impianku semakin dahsyat Pak Epi. Minggu depan, aku akan diwisuda Pak Chandra. Aku akan lakukan seperti anak Manado tadi lakukan. Aku akan sujud di kaki ayahku dan ibuku. Setelah namaku nanti dipanggil Pak Epi, aku akan berikan toga ini untuk ibuku dan ayahku Pak Chandra. Pak Epi, tolong jadi saksi di acara wisudaku minggu depan. Kami bilang ke tim log tanggalnya, minggu depan kita datang. Apakah dia anak yang pintar? Lah. Apakah dia yang keren nilainya? Bukan. Tapi Allah berkehendak lain. Siapakah anak Lok Sumawe yang bernama Rina Maharami yang teriak viral di media sosial 2019 bulan Februari? Kami jadi saksi bersama protokol gubernur hari itu. Anak ini yang teriak hari itu pengen banget dia diwisuda dan pengen banget dia memeluk anaknya, memeluk orang tuanya, memeluk ayah ibunya di hari wisuda. Rina Maharami ini tiba-tiba Allah menakdirkannya berbeda. Dia sakit dan meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Apa kami datang tepat ke acara hari itu? Tetap kami datang Pak Bu. Nah, kami datang hari itu. Ucapan turut berduka cita untuk almarhumah di hari wisuda. Dan tidak sedikit yang mengucapkan selamat dan sukses untuk wisudawan. Tapi Allah menggerakkan satu potret yang luar biasa. Karakter, lagi-lagi karakter. Sesuai dengan tema hari ini. Ketika kami sebutkan Rina Maharami, almarhumah dari Biren. Anda tahu apa yang terjadi? Ada orang narik jas saya Pak Khosin dari belakang sambil mengatakan, Pak Chandra, aku ayahnya Pak. Aku ayah almarhumah Pak Chandra. Pak Chandra, boleh gak aku ambil ijazahnya di panggung sana? Anak tanya, Bapak betul ayah dari almarhumah? Betul Pak Chandra, aku mohon aku izin Pak Chandra, aku mau ngambil ijazah putriku almarhumah. Naik Pak ke atas panggung, saya tanggung jawab protokolernya. Ayah itu ayah yang sangat sederhana. Pecinya sangat sederhana, batiknya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia maju ke atas panggung, Anda lihat dia memeluk sang rektor dan dia tampil ke atas panggung sambil mengatakan, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah tapi dia sarjana Pak Chandra. Ayo Pak, maju ke atas panggung Pak. Buktikan kepada dunia kalau Bapak adalah orang yang hebat, yang dibanggakan, yang dirindukan oleh sang almarhumah. Dia maju ke atas panggung nak. Bapak ini lulusan SD, tapi cintanya lebih dari anak kampus. Bapak ini pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. That karakter. Selalu kami bawa nama karakter ini. Kenapa? Sudah banyak orang pintar di negeri ini. Tapi orang berkarakter harus terlahir dari rahim SMP sama Al-Azhar 4 ini. Anda lihat, real 2019 hari itu. Anda lihat ayah ini.
dia maju ke atas panggung dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Dia adalah seorang sarjana. Walaupun dia almarhumah Pak Hebe, dia naik ke atas panggung, dia peluk dekannya, dia membayangkan dekan putrinya yang tampil di panggung itu. Dia nggak berkata apa-apa, tapi cintanya yang berbicara di situ. Tanah Rencong hari itu berduka, kawan. Ini jadi potret pendidikan, potret keluarga, potret karakter. Nanggro Aceh Darussalam hari itu berduka, my people. Karena ada pahlawan putri yang punya impian yang sangat hebat, tapi Allah berkehendak lain, lebih cinta kepadanya. Kenapa saya katakan ini kepada Anda? Andaikan di kanan kiri Anda ada orang tuamu hari ini, saya membayangkan Bapak Ibu guru yang hadir hari ini, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengurus Yayasan dari Arindo, saya membayangkan hari ini, di sini anak-anak SMP nih Pak Nawa, sayap kirinya itu para muridnya, sayap kanan adalah orang tuanya. Yuk duduk samping ibunya, Nana yakin dia pasti akan memegang tangan ibunya sambil mengatakan, ibu harus sehat dan panjang umur. Termasuk anak itu, orang tuanya akan berbisik di telinga sang anak sambil mengatakan, nah, kamu harus sukses. Ayah ibu akan bangga kalau kamu sukses nanti, nak. Dan dipeluk erat banget. Ibu yang hari ini hadir melihat tayangan ini, pasti Anda pernah berbisik di telinga sang anak sambil mengatakan, nak, ibu ini belum bisa sholat sempurna. Bapak ini belum bisa menyapa Baitullah, tapi aku mohon ya nak ya, nanti kau bisa sholat, nanti kau bisa sujud dengan sempurna. Doakan ibumu, nak. Dan pelukan itu hangat. Karakter, kita nggak boleh sombong. Kelas 9, nah, bager kasep gelis gak boleh kok sombong. Ada the power of birrul walidain. Ada guru yang hebat yang mendoakanmu. Dan pelukan itu sangat dirindukan. Kenapa? Kenapa hari ini mengatakan, Pak Happy, kenapa sih kita harus memeluk orang tua? Anda lihat, waktu motivasi UNBK, gara-gara saya ngomong kayak gini, Bu Sofa, ini otomatis gak saya hipnotis loh Bapak Ibu. Di Makassar, tiba-tiba, Pak Happy, aku boleh peluk orang tua kok nggak Pak? Sebentar aja Pak, aku boleh nggak? Dia lari dan memeluk orang tuanya masing-masing. Ini di Manado, ini di Makassar, Surabaya, dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Dia lari mencari orang tuanya masing-masing dan dia peluk. Otomatis orang tuanya akan berbisik dengan cinta di situ. Nah, ibu doakan kamu sukses. Kenapa harus ada pelukan bersama orang tua? Kenapa? Iya, hari ini pegang deh tangan orang tua yang ada di sampingnya. Dan kau peluk dia. Dan kau berdoa, Allahumma tawil a'maruna ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'maru walidina. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Wa hasin a'malana, perbaikilah amal-amalan kami. Dan pasti di situ ketika Anda memeluk orang tuamu, ada dahsyatnya kekuatan pelukan, seperti pelukan Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Anda tahu nggak kenapa dari tadi peluklah orang tuamu, peluklah buah hatimu? Ada 3 kekuatan yang akan dirasakan ketika Anda memeluk orang tuamu. Apa itu? Yang pertama, Bu moderator, masih ada waktu saya? Yang sampai asar nanti saya bicara di sini ya. Kakak-kakak, wallahi kak, peluk orang tuamu, peluk kakakmu, peluk adekmu dengan penuh cinta. Just 5 seconds, hanya 5 detik kau memeluk orang tua, hanya fakat khams sudah kaik. Hanya 5 detik saja kak, kau memeluk, efeknya luar biasa, bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Anda sebelum masuk ke ruang pas,
cari tangan orang tuamu dulu. Dan Anda katakan, Bu, aku ujian hari ini. Peluk tangannya dan peluk tubuh ibu itu dan ayahnya. Saya yakin ibunya akan berbisik, Bismillah, nah. Ibu doakan dari jauh. Itu mukjizat yang akan meningkatkan kecerdasan otakmu. Yang kedua, kenapa kita harus memeluk orang tua? Dasarnya kekuatan pelukan itu akan mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta. Anak kelas 9 kalau slack nih, gap nih sama teman-temannya. Obatnya 1, peluk dia, selesai urusan. Maafin saya ya. Pelukan itu akan menumbuhkan hormon oksitosin, endorfin, dia bahagia lagi. Dan yang ketiga, memeluk kita 5 detik saja dengan orang tua itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Itu 5 detik loh. Apalagi kalau meluk orang tuamu 5 menit. Makin cerdas otakmu, Kak. Atau 5 jam juga gak apa-apa. Kepeluk aja 5 jam. Gak lepas-lepas itu. Itu bisa meningkatkan power yang luar biasa. Sel otot tikus saja, ketika disuntikan hormon oksitosin, ini sel otot tikus disuntikan hormon oksitosin, Kak. Ini yang tengah ini kan kelihatannya selnya udah tua, Kak. Ketika disuntikan hormon cinta, oksitosin, sel otot tikus aja langsung muda kembali loh, Nak. Apalagi manusia. Nabi memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hangat banget setelah Haji Wada hari itu. Detik-detik menemui ajalnya sang Nabi. Dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Ketika dipeluk itu Sayyidah Fatimah, Fatimah langsung berlinang air matanya. Padahal Nabi gak ngomong apa-apa. Hanya pelukan. Ketika dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Dipeluk, tapi gak ngomong apa-apa Nabi sama Fatimah itu. Aisyah langsung bertanya-tanya, hai Fatimah, aku istri Nabi. Apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Apa kata Fatimah? La umkinu anun bi'asirun Nabi. Ini rahasia kenabian antara aku dan ayahku. Tapi ketika Nabi sudah wafat, Aisyah masih bertanya-tanya. Tuh di situ kali asal-usulnya ada kepo di situ kayak. Aisyah masih tanya-tanya, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Baru Fatimah menjawab, ayahku memelukku dan dibisikkan di telinga kiriku. Kenapa aku menangis? Karena ayahku mengatakan, saya tini al-ajal, ajalku sudah mendekat, wahai Fatimah. Akhirnya aku menangis. Tapi kenapa kau tersenyum saat dibisikkan di telinga kanan? Karena ayahku mengatakan, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusul ke surga. Kau akan menjadi figur untuk para ummahat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para muslimat, mukminat di muka bumi ini. Langsung tersenyum. Maka pelukan itu pelukan yang indah. Dan itu akan menumbuhkan hormon oksitosin atau hormon cinta. Maka people yang hari ini hadir, kalau merujuk ke tema di atas, Nusantara rindukan sang pelajar berkarakter. Karena banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru kawan. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Kenapa? Coba kita lihat. Gimana karakter Anda sebagai kelas 9 hari ini? Bisakah Al-Azhar hari ini mengangkat persentase pelajar berkarakter di beberapa negara? Ini slide kami zoom, saya minta izin waktu itu ke protokoler. Boleh nggak saya ambil slide ini? Judul di atasnya, kalau tertutup ya, persentase insan berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat, orang-orang hebatnya, dari anak TK, PAUD, mereka udah ditatar menjadi orang yang berkarakter. Berapa persen? Itu 11,5%. Kita tengok pula di Jepang. Di Jepang, orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya 10%. Anak TK, PAUD udah diajarin presentasi dunia multimedia seperti ini. Itu di Jepang 10%. Kita lihat lagi Korea Selatan, hampir sama dengan Amerika. Orang-orang hebatnya di sana, orang berkarakternya 11,5%. Malaysia tetangga kita hanya 2,1%. Singapura 7,2%. Semua pasti lagi nunggu, kira-kira Indonesia berapa persen? Persentase orang hebat-hebat gitu, berkarakter-karakternya. Lembaga pendidikannya, perusahaannya, orang-orangnya. Ternyata Indonesia berapa persen? 1,2%.
Jauh banget, Kak. Ini bukan antara langit dan bumi, antara langit dan sumur. Kak, inget-inget loh. Nanti gue ditanya kuis loh ini, Kak. Indonesia berapa persen sih? Nih jawabannya. Jangan sampai salah angka. Jauh banget dari negara lain. Kenapa Al-Azhar berdiri di mana-mana? Kenapa Al-Azhar Al-Dor ini berdiri sampai sekian tahun lamanya? Berapa tahun, Pak? Kalau boleh tahu, Pak Khazin. Maaf. Yang Al-Dor nih. Dari 89, Pak. Masya, udah lama juga ya. Saya usia 9 tahun itu, Pak. Kelas 3 SD. Udah sekian lama, kenapa? Paling tidak mengangkat persentase ini. Karena apa? Hasil survei, Kak. Hasil survei PISA 2015. Ini adalah ketika Pak Menterinya hari itu Pak M. Nuh, saya masih ingat. Hasil studi program for international Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gak enak banget, Kak. Udah peringkat ke-64 dari 65. Ini kalau kata guru agama mah su'ul khotimah, Pak. Ya, apa namanya? Gak enak di ujung. Kalau kalau Indonesia peringkat ke-64 dari 215, masih enak didengar, Kak. Ini udah peringkat ke-64 dari 65. Anda tanya lagi, Pak Happy, jangan sembarangan loh, Pak. Itu dari mana? Mana buktinya kalau Indonesia terpuruk banget? Seterpuruk apa sih Indonesia? Nih, Anda bawa Anda berselancar ke tempat ini. Bu Sofa, seberapa menit lagi saya bicara? Sepuluh menit lagi ya, oke. Berarti speed saya harus lebih cepat ya. Kenapa? Oke, siap. Saya bawa Anda berselancar ke sini. Mana terbuktinya, Pak Happy? Mana buktinya kalau Indonesia terpuruk banget? Saya pernah diminta motivasi di sini nih. Kira-kira ini daerah mana? Lokna ini daerah mana kira-kira Bapak Ibu, teman-teman? Kelas 9? Mana, Kak? Aceh. Oke, thank you jawabannya. Aceh nih. Saya seumur-umur waktu itu dibawa ke sini. Pas nyampe di bandara, kita naik bentor, Pak Haji. Becak motor. Jauh banget itu, Pak. Kita 10 orang bersama tim naik becak motor, konvoy kita. Baru kali itu saya dijemput panitia pakai becak motor, kan. Pas nyampe ke lokasi, ada tulisan welcome to Mr. Happy Chandra di sekolah ini, El Aitam School di SD 2 Lokna. Pas nyampe ke lokasi, Masya Allah, di situ siswanya hanya 5 orang, Pak. Kita udah jauh-jauh berangkat. Pas nyampe ke lokasi sekolahnya, siswanya 5 orang. Tim kami 10 orang. Yang mau dimotivasi lebih dikit daripada tim kami. Apakah kami mundur? Enggak. Pas nyampe ke lokasi, di situ kami ngasih motivasi. Ke siapakah? Ke orang-orang ini. Anda lihat 2 anak ini. 2 anak ini nggak mau tengok kita di sekolah itu gara-gara saya ngomong kayak gini. Nah, suatu saat kau akan menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tuamu. Dia langsung tunjuk-tunjuk saya, Pak Chandra jahat kali kau ini. Tak ada yang berani bicara tentang ibu di depan kami, Pak Chandra. Pak Happy tahu, kami ini di sini sudah tak punya orang tua, Pak Happy. Kami belajar ngaji di sini berlima ini sejak korban tsunami Aceh hari itu. Orang tua kami ini sudah dibawa ombak, Pak Chandra, saat tsunami hari itu. Saya merasa berdosa, saya peluk anak itu. Maafin Pak Happy ya. Pak Chandra, tolong ajarkan kami berdoa untuk orang tua, Pak Chandra. Kami ini di sekolah dengan sedemikian rupa tempatnya, ya Allah. Saya ngomong di situ di tempat yang tanahnya becek kali, kawan. Di tanah merah. Sekolah yang tak elok dipandang. Kurikulumnya udah gak jelas di situ, Kak. Tapi mereka punya mimpi. Anak dibawa sama anak-anak itu ke satu tempat, di sini tempatnya. Ya bisa bayangkan gak? Anak masih kecil-kecil itu, dia berteriak, Pak Happy, aku ingin beri kado buat orang tuaku di